Halo, perkenalkan nama saya Feritno. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang tugas saya yang ke-10 tentang merancang prototipe aplikasi proyek akhir. Yang saya akan bahas ini tentang aplikasi Google Classroom. Apa itu Google Classroom? Sebelum mempelajari bagaimana cara membuat Google Classroom, maka kita kenali apa itu Google Classroom. Google Classroom sendiri merupakan salah satu layanan dari Google Situs for Education yang memberikan pelayanan pembelajaran Google Classroom, kemudian tercatat sebagai salah satu aplikasi non-profit. Artinya, setiap produk dalam layanan yang tersedia di dalamnya bisa digunakan secara gratis tanpa perlu biaya, sebagai platform yang menyediakan layanan pembelajaran daring atau tata kelolanya. Maka sifatnya yang gratis membuat Google Classroom semakin menarik untuk digunakan. Aplikasi pembelajaran berani besutan dari Google ini juga kaya akan keunggulan, sehingga belajar bagaimana cara membuat Google Classroom adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Adapun yang termaksud dalam keunggulan dari Google Classroom ini antara lain yang pertama, mudah digunakan. Google Classroom dirancang user friendly, terlihat dari proses pengaturan dan penggunaannya yang mudah. Google Classroom mudah digunakan karena pengguna cukup menginstal aplikasi ke smartphone, kemudian melakukan pembukaan kelas dan membagikan link pada para murid dan mahasiswa. Yang kedua, melancarkan komunikasi jarak jauh. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan dengan menggunakan Google Classroom adalah kemudahan komunikasi antara guru, dosen, pada murid-murid. Google Classroom mempermudah proses komunikasi meskipun terhalang oleh jarak dan waktu. Filter komunikasi yang tersedia untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berani, sehingga meskipun pembelajaran dilakukan secara online terjalin dengan baik, proses saling bertukar materi pembelajaran juga dijamin tetap lancar. Oleh karena itu, bersama Google Classroom maka pembelajaran berani menjadi mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, memberi efisiensi waktu. Karena pembelajaran dilakukan secara online, maka prosesnya pun bisa berjalan dengan cepat. Pengajar bisa mendistribusikan tugas dengan cepat dan siswa bisa langsung mengaksesnya tepat setelah diunggah ke kelas. Sebab Google Classroom memastikan semua file yang dibagikan akan dapat langsung diakses oleh siapa saja. Yang keempat, penyimpanan data. Untuk terorganisir dan aman, Google Classroom tidak hanya membantu menggelar pembelajaran secara berani saja, namun juga membantu menyimpan data pembelajaran tersebut secara digital, sehingga tidak perlu lagi khawatir ada data pembelajaran yang hilang, terselip atau rusak. Yang kelima, gratis. Keunggulannya berikutnya menggunakan cara membuat Google Classroom adalah karena gratis. Jadi untuk dapat menggunakan semua fitur pembelajaran yang berani, di dalamnya kita perlu keluar biaya, hanya perlu menyediakan modal kuota berupa kuota internet. Selebihnya semua bisa diakses oleh para pengajar. Dan yang berikut, filter yang disediakan sama seperti aplikasi telekonferensi lainnya. Google Classroom juga menyediakan sejumlah filter. Semua filternya tentu saja bertujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan pembelajaran daring. Adapun beberapa filter yang tersedia adalah yang pertama, tugas. Filter utama di dalam Google Classroom adalah assessment atau penugasan, sesuai dengan nama filter, yang berfungsi sebagai tempat bagi para pengajar untuk membagikan materi pembelajaran kepada para peserta didik. Materi yang dibagikan beragam, bisa dapat berupa teks, video, dan lain-lain. Yang kedua, konferensi online. Google Classroom juga dapat digunakan untuk mengadakan kelas online, sehingga dapat menyampaikan materi secara langsung.
Konsekuensi online atau kelas online adalah fitur baru G-Classroom. Pengajar bisa membuat konferensi online dengan Google Meet. Yang ketiga, tampilan tunggal. Tampilan tunggal yang dapat memanfaatkan siswa untuk menampilkan semua tugas yang diberikan oleh pengajar. Tampilan tunggal ini juga bisa membuat para pengajar melihat status yang mudah diberikan kepada para siswa. Bahkan pengajar juga bisa melihat siswa jika ada yang hilang, perlu revisi dan diberikan nilai. Yang keempat, penyusunan kelas online. Para pengajar lewat Google Classroom bisa membuat banyak kelas sekaligus, sehingga untuk para dosen yang mengajar beberapa kelas bisa hanya mengajar lewat aplikasi bersultan Google ini saja, sebab di dalam jalannya tersedia filter penyusunan kelas online. Yang kelima, penilaian langsung. Pengajar dapat memberikan penilaian secara evaluasi pada tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Ada banyak sistem penilaian yang bisa diberikan, yaitu penilaian total poin, kategori maupun tanpa penilaian. Bahkan siswa bisa melihat pemandangan yang diberikan dari pengajar. Yang keenam, pengumuman. Untuk pengumuman atau untuk membantu pengajar untuk memberikan informasi penting siswa bagi biasanya ini berisi waktu pelaksanaan tes, tanggal waktu pengumpulan maupun informasi penting lainnya. Pengajar juga bisa menjadwalkan pengumuman yang akan diberikan. Yang ketujuh, pindah kelas. Administrator atau pengajar yang dapat mentransfer kepemilikan kelasnya ke pengajar lainnya tanpa membuat kelas yang baru. Pengajar baru pun bisa melihat aktivitas yang sudah terjadi sebelumnya pada kelas tersebut, sehingga fitur ini juga digunakan jika memang ada suatu keperluan sehingga kelas dilimpahkan kepada pengajar lain. Yang ke-8, integrasi kelas. Fitur ini tidak hanya bisa mengintegrasikan sumber materi, namun juga diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti Xcode, Olivescript, dan masih banyak lagi. Jadi jika memang dibutuhkan Google Classroom, bisa langsung terhubung dengan aplikasi lain. Hal ini akan memudahkan kegiatan belajar mengajar yang berani, supaya bisa lebih kaya warna dan juga materi. Yang berikut, cara membuat Google Classroom untuk mengajar. Lalu bagaimana cara membuat Google Classroom seperti yang dijelaskan di awal. Google Classroom mudah digunakan siapa saja, dijamin bisa menggunakan semua filter dalamnya untuk kegiatan pembelajaran yang berani. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, silakan buka aplikasi Google Classroom di smartphone atau di browser di alamatnya. Nanti tinggal memilih alamat email yang akan digunakan untuk membuka kelas secara berani. Yang kedua, masukkan ke pojok kanan atas, maka akan bertemu tanda tambah. Silakan klik tanda tambah tersebut, lalu pilih apakah Anda akan membuat kelas atau bergabung di kelas. Jika ingin membuka kelas baru, maka pilih buka kelas saja. Yang ketiga, lalu akan muncul kotak dialog. Klik kotak kosong di bagian bawah dan klik tombol lanjutkan. Yang keempat, buat rincian nama kelas sesuai dengan kotak dialog yang muncul di layar. Yang kelima, klik tombol buat dan tunggu sampai proses pembuatan kelas selesai dilakukan oleh sistem Google Classroom. Yang keenam, jika berhasil maka layar akan langsung menampilkan tampilan secara online yang baru saja dibuat. Yang ketujuh, jika ingin mengundang para mahasiswa untuk masuk ke kelas, maka cukup klik kode ke bagian bawah jika 1, klik salin undang dan klik saling undangan dan bagi link tersebut bagi para siswa. Yang ke-8, kelas sudah berhasil dibuat dan pembelajaran berani sudah bisa dimulai. Demikianlah penyelesaian saat ini. Sekian dan terima kasih.